Dalam segmen Demi Cuan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menelisik cuan dari bisnis es krim. Ya, di balik beragam varian rasa yang menyegarkan, ada kisah pahit manis merintis bisnis hingga sukses meraup cuan. Dan ini dia liputannya. Es krim, siapa nih yang suka es krim? Camilan sekaligus dessert ini memang menjadi favorit hampir semua orang. Berkembang di Persia dan Italia sebelum kemudian populer di Eropa dan benua Amerika pada abad ke-17, es krim berevolusi menjadi beragam varian rasa. Dan kini, makanan beku yang terbuat dari susu ini juga menjadi ladang cuan. Debra Maswi salah satunya. Dimulai sejak 5 tahun silam ketika COVID-19 melanda, Debra merintis bisnis es krim artisan. Tidak hanya riset dan mencari varian rasa, Debra juga mendesain sendiri kemasan stopless produk es krimnya. Melangkah dari bisnis rumahan dengan produksi 30 stopless, kini Deluca Artisanal Ice Cream mampu membuat sebanyak 1.000 hingga 1.300 stopless ice cream per bulannya. Ada lebih dari 10 ragam pilihan rasa yang ditawarkan. Jujur prosesnya itu lebih ke nyoba-nyoba, memiliki pengalaman nyobain ice cream punya orang lain yang mungkin aku dapatkan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan di situ aku benar-benar trial dan error. Di awal tuh banyak banget batch ice cream yang terbuang karena rasanya tuh nggak masuk akal sama sekali. Tapi ya ternyata setelah R&D berkali-kali, akhirnya ketemu juga nih resep-resep yang masuk. Di toko yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat ini, pelanggan bisa mendapat varian rasa yang unik seperti es krim rasa wasabi, sea salt caramel, dan cereal milk. Pelanggan bisa menikmati es krim dalam stopless kecil dengan harga Rp35.000 dan ukuran besar seharga Rp65.000. Sebenarnya aku udah kurang lebih dari tahun 2022 udah tahu Deluca, dan pas tahu ternyata mereka buka offline store di Habitat, aku seneng banget. Debra mengaku dalam 1 bulan ia bisa menjual 800 sampai 900 stopless es krim. Debra kini mengembangkan bisnis produk es krimnya dengan sistem B2B. Namanya bisnis, kita mau cuan, jadi aku pun mencari angle-angle lain nih, gimana caranya Deluca Ice Cream ini bisa terus berkembang. Salah satunya kita juga lagi mulai B2B, di mana kita memproduksi ice cream untuk bisnis-bisnis lain. Jadi orang lain bisa menggunakan es krim Deluca dengan merek mereka, tapi tetap dituliskan diproduksi oleh Deluca. Cuan dari bisnis es krim juga dirasakan oleh produsen es krim berhasil. Bisnis es krim khas Purwokerto ini berjalan sejak 1968 dan awalnya merupakan usaha rumahan es lilin yang dijual secara berkeliling. Nama Brazil tidak ada kaitannya dengan negeri sepak bola ya, tetapi berasal dari kata berhasil yang merupakan doa dan harapan. Es Brazil memiliki pilihan produk. Di antaranya es mambo, es kotak, es cup, es rujak, es kopior, es roti, hingga es krim sandwich. Memulai bisnis es krim pada tahun 1989, es Brazil masih mempertahankan cita rasa warisan turun-temurun. Ngelihatnya tuh kita harus ambidex ya, jadi harus exploit tapi juga harus explore gitu. Jadi mempertahankan yang lama tapi juga mesti explore yang baru. Jadi aku ciptain rasa-rasa baru, terus mungkin misalnya nih ya contohnya es mambo. Es mambo kan makannya kan digigit-gigit tuh di ujungnya. Kan anak zaman sekarang kan nggak mungkin ya makan digigit-gigit. Pasti mamanya juga, nanti plastiknya kemakan nggak? Nanti sablonannya kemakan nggak? Gitu. Itu yang pertanyaan yang banyak parents ya suka masuk gitulah ke aku. Keunikan rasa serta ciri khas es krim Brazil menjadi senjata ampuh untuk mempertahankan pelanggan royalnya. Dari rasanya enak sih, terus unik, terus kayak rasanya tuh ada macam-macam gitu, ada roti, ada rujak, itu unik banget sih. Tapi kali ini kamu favoritnya apa nih? Aku suka yang pistachio yang lagi aku makan ini, terus aku juga suka tadi aku nyobain yang blueberry cheesecake, itu enak dan unik. Es Brazil dengan berbagai pilihan rasa dan bentuk dijual mulai dari harga Rp10.000 hingga Rp14.000. Merintis dari kota Purwokerto, Jawa Tengah, es krim Brazil dipasarkan ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Mulai dari Wonosobo, Kebumen, Cilacap, Cirebon, hingga Jakarta.
Kini, tantangan yang dihadapi Es Brazil adalah bagaimana mempertahankan pelanggan royalnya. Itu kalau emang zaman sekarang kan orang kritis ya, apalagi udah ada Google, AI. Nah, jadi sekarang aku pikir cara mengeksploitasinya gitu ya. Jadi kita ubah cara makannya, mungkin kita potong-potong. Jadi orang tuh nggak langsung mulut kena dengan tinta gitu. Pahit manis merintis bisnis pembuatan es krim sudah dirasakan Debra Masfi dan juga Lani dengan produk es krim mereka. Keduanya pun sepakat, inovasi lalu interaksi dengan pelanggan adalah kunci menuju kesuksesan. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Redaksi Pagi. Jangan lupa besok Sabtu dan Minggu, Redaksi Pagi akhir pekan akan hadir pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.